Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan guys. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kita lanjutkan tutorial Zoom dalam hal ini yang versi kedua, yakni versi menjadi host atau co-host. Oke, ini saya langsung saja untuk dari awal saya langsung menjadi host. Saya membuat meeting terlebih dahulu di sini. Oke, jadi nanti ketika kalian akan beri tugas sebagai host atau co-host, ini ada beberapa fitur yang berbeda dengan fitur-fitur yang ada di Zoom yang biasa. Oke, seperti biasa kalian akan diminta untuk memilih audio, ada yang telepon dan komputer audio, jadi atau device audio ya, silahkan dipilih yang komputer audio, di call via internet. Kalau di HP itu silahkan dipilih untuk menggunakan audio dengan menggunakan via internet. Kalau via telepon, sekali lagi teleponnya itu salurannya adalah saluran internasional, sehingga kalian akan dikenai tarif internasional. Oke, untuk menu-menu dasarnya hampir sama, tapi ada beberapa perubahan di sini. Jadi tetap sama, di sini ada informasi meeting, kemudian di sini adalah jendela utamanya. Ini kebetulan karena tidak ada partisipannya ya, saya sendiri. Ini ada contoh, ada passcode dan lain-lain. Ini yang invitation linknya, ini passcode yang bisa di-share. Kemudian ini adalah invitation link. Meeting ID tidak disampaikan di sini, tapi kalau di information di sini ada ya, meeting ID-nya berapa, hostnya siapa, passwordnya apa, dan linknya. Kemudian di menu yang bagian paling pojok kiri sama ya seperti Zoom yang sebagai partisipan atau peserta. Jadi ada menu mic di sini. Intinya sama, jadi kalau untuk meng-unmute tinggal diklik mic sampai tanda hilangnya itu hilang. Nah, ini kita sudah berbicara, bisa bicara langsung ke ruang virtual Zoom ya. Dan juga ada tanda hijau-hijau di situ, itu menandakan suara kita, level suara. Oke. Sama ya, jadi sini kalian bisa memilih mikrofon yang tersedia dan speaker yang ada dalam laptop ataupun HP kalian. Di sini juga bisa melakukan tes, ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Oke. Start video juga sama, di sini kalian bisa untuk memilih video yang akan digunakan. Bisa jadi menggunakan kamera depan, kamera belakang, kalau misalkan device-nya ada 2 kamera, atau ada kamera yang menggunakan USB, menggunakan webcam atau yang lain. Oke. Beberapa seminar itu meminta menggunakan virtual background, jadi di sini ada menu virtual background, choose virtual background. Nah, di sini kita bisa menggunakan virtual background yang diminta oleh panitia atau yang telah disepakati ya. Di sini ada klik add image atau video add image ya. Nah, di sini nanti kalian harus memilih virtual background yang sudah ada. Oke. Sekali lagi syaratnya bahwa virtual background itu adalah yang pertama background kita ya yang ternampak dalam kamera itu harus homogen. Biasanya tembok itu yang paling mudah, tembok yang satu warna. Dan yang kedua harus kontras antara pakaian, mungkin kulit kita dengan backgroundnya, itu harus kontras ya. Oke. Kemudian di sini selanjutnya ada security sama. Nah, tapi kalau yang untuk bagian host itu ada beberapa penambahan fitur di sini. Yang pertama lock meeting. Di sini lock meeting itu ketika ini diklik atau dicentang, maka tidak akan ada partisipan yang bisa masuk ke dalam ruang virtual lagi. Jadi kalau sudah partisipannya sudah fix, kita bisa menguncinya supaya tidak ada partisipan ilegal yang lain yang ikut masuk dalam dalam kegiatan kita. Kemudian yang kedua di sini ada enable waiting room. Ini kalau dicentang, maka ketika partisipan masuk itu akan masuk ke lobby dulu. Jadi tidak langsung ke ruang virtual secara langsung, tapi dia akan masuk ke lobby dulu. Ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau seminar atau yang lain itu yang pesertanya banyak, sehingga kita enable dulu waiting room, kemudian kita masukkan dulu kita masukkan peserta atau panitia terlebih dahulu, baru kita technical meeting sebentar, lalu nanti ketika jam waktu yang ditentukan itu peserta dimasukkan. Oke. Kemudian di sini juga ada opsi allow partisipan to. Nah, di sini ada hak akses untuk partisipan. Kalau di centang share screen, maka semua peserta bisa share screen. Oke.
Akan tapi memang tidak bisa ketika peserta A melakukan share screen, peserta B tidak bisa melakukan share screen lagi secara bersamaan. Jadi peserta A harus menutup screen-nya terlebih dahulu, share screen-nya, baru peserta B bisa melakukan share screen. Hal ini tapi tidak berlaku untuk host dan atau co-host. Kalau host atau co-host, ketika peserta A share screen, kita bisa langsung share screen ya. Untuk chat di sini, fitur chat bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Jadi kalau dinonaktifkan atau centangnya dihilang di sini, maka peserta atau partisipan tidak bisa melakukan chatting. Dia bisa mungkin hanya membaca chatting saja yang diberikan oleh host atau co-host. Oke. Selanjutnya di sini ada rename themselves. Jadi kalau peserta itu ada yang masih menggunakan nama device atau nama yang lain, ini diharapkan dicentang supaya mereka bisa langsung merename. Cara merename-nya sudah diberikan, nanti mungkin akan kita tunjukkan lagi ya. Kemudian di sini ada unmute themselves. Nah, ini digunakan untuk mengontrol partisipan yang mohon maaf bisa jadi ada yang tidak kondusif atau menimbulkan kegaduhan. Sehingga misalkan ketika kita pembicara itu menyampaikan materi, kan harapannya tenang, maka partisipan kita mute semua supaya tidak bisa memunculkan suara. Nah, di sini kita centang unmute themselves. Nah, kalau ini dicentang, maka partisipan yang sudah di mute tadi tidak bisa mengunmute diri sendiri kecuali kita berikan request atau hak akses untuk unmute. Nah, ini sangat berguna untuk partisipan yang jumlahnya sangat besar. Berikutnya, setelah partisipan di sini ada menu poll. Nah, di sini bisa digunakan untuk melakukan polling. Jadi melakukan sejenis kuesioner. Cuma memang kelemahannya di polling ini memang sifatnya hanya pilihan ganda. Saya belum menemukan ada polling yang sifatnya essay ya. Oke. Jadi itu bisa kita gunakan untuk menjaring mungkin respon peserta dan lain-lain. Memang sekali lagi pilihan ganda. Sebenarnya di menu chat ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang lain ya. Cuma di sini kalau di sini ada everyone, di sini berarti semua peserta. Kemudian kalau ada satu orang ya satu orang, ini saya karena sendirian. Kalau misalkan waiting room ini di enable, mana ya waiting room tadi. Nah, kalau waiting room ini di enable di sini, maka ketika ada peserta di waiting room di sini chatnya itu kita bisa melakukan mencentang ada yang anyone in waiting room. Nah, kalau in waiting room berarti chat itu hanya disebarkan atau disampaikan ke waiting room, tidak di chat utama atau di room utama. Oke. Oh, ada yang terlewat ya di sini untuk partisipan, menunya sebenarnya hampir sama ya. Di sini ada menu istilahnya menu reaction ya. Yes, no, go slower, go faster. Kemudian ada yang jempol kebalik, tepuk tangan dan lain-lain ya di sini. Kemudian di sini selain itu, ini saya hapus dulu. Ada menu invite, ini kita bisa menginvite, tapi kalau di lock harus di unlock dulu ya meetingnya. Kalau kita bisa menginvite siapa saja yang bisa kita invite. Oke, yang ada di kontak kita tentunya. Atau bisa juga melalui email di sini. Nah, email ya. Mute all ini untuk memute semua partisipan. Misalkan ketika acara belum dimulai kan biasanya partisipan masih say hello dulu dengan teman-temannya atau dengan kolega. Nah, kalau sudah akan dimulai kita bisa mute all di sini. Jadi ini untuk semuanya. Nah, di sini akan ada menu. Apakah boleh partisipan untuk mengunmute diri sendiri? Kalau memang acara sudah dimulai ya saran saya tidak usah saja. Tapi kalau acara masih boleh atau mungkin partisipannya tidak terlalu gaduh atau bisa kondusif ya kita persilahkan partisipan untuk unmute ya. Oke. Berikutnya di sini ada juga beberapa menu yang hampir sama sebenarnya dengan yang di bawah. Misalkan menu log meeting ini kan ada tadi, enable waiting room juga sama. Kemudian di sini ada menu play sound when someone join or leave. Nah, di sini. Jadi ketika ada yang masuk atau keluar akan muncul suara. Kalau memang tidak berkenan ketika misalkan presenter atau pembicara menyampaikan materi itu mengganggu, bunyi ting tong gitu terus, maka ini silakan dihilangkan centangnya. Oke. Ini sama ya, kalau partisipan to rename themselves, kalau partisipan to unmute themselves sama. Kemudian kalau yang berikutnya ketika partisipan masuk di sini saran saya ini dicentang mute partisipan upon entry. Jadi ketika partisipan masuk ke ruang virtual maka otomatis akan di mute. Oke.
Nah, ketika misalkan sudah di mute semua, kemudian sesi diskusi atau sesi ya bisa jadi sesi kelas, maka kita bisa meminta semua partisipan untuk unmute. Ini ask all to unmute. Nah, ini bisa diklik, maka nanti semua partisipan akan diminta request untuk unmute ya. Untuk menunya di sini yang bagian atas ini yang saya ya, ada unmute, ada mute. Kemudian bisa edit profile picture ya di sini. Nah, di sini bisa juga digunakan ya untuk menu tersebut. Oke. Berikutnya saya akan mencoba menambahkan satu partisipan ya di sini. Oke, saya buka Zoom dulu untuk di HP saya. Kemudian saya join di sini. Nah, di sini meeting ID-nya bisa dilihat di pojok kanan atas ya, pojok kiri atas. Ini mohon maaf mungkin akan tertutup facecam saya. Jadi di sini meeting ID-nya 454 misalkan ini ya, dan seterusnya. Ini akan saya blur ya nanti. Kemudian passwordnya di situ ada, saya blur juga. Oke, bentar, mohon maaf, ini sepertinya salah ketik. Oke, di sini passwordnya. Oke, ini sudah ya. Nah, kalau sudah masuk di sini, kalau ada enable waiting room, maka peserta tidak langsung masuk dalam ruangan virtual, tapi di sini ada di waiting room dulu. Sehingga tadi kalau kita bicara chat, di sini ada menu chat baru, everyone in waiting room. Jadi kalau kita ingin mengechat semua yang di waiting room, misalkan mohon bersabar, acara akan dimulai pukul sekian gitu, maka kita klik yang ini, anyone within waiting room ya. Oke, dari sini. Kemudian bagaimana cara memasukkannya? Nah, ini yang bisa memasukkan adalah host ataupun co-host ya. Jadi nanti beda host dengan co-host hanya dua saja, nanti akan kita bahas bedanya apa. Oke, jadi di sini kita bisa klik admit kalau memang itu peserta, memang peserta kita. Kalau kita juga bisa meremove kalau peserta itu ditengarai bukan peserta kita. Jadi bisa jadi ada penyusup atau yang lain, kita bisa remove ya. Oke, kalau misalkan ini sudah oke, saya admit misalkan. Oke, peserta masih join di sini. Nah, kalau sudah, nah di sini sudah masuk ya. Viva Unesa. Oke, ini ya. Misalkan ini contohnya Viva Unesa. Nah, di menu ini kita bisa memberikan, pertama bisa minta videonya untuk dinyalakan. Jadi kalau peserta itu tidak menyalakan video, kemudian video diperlukan, maka di sini ada ask to start video ya. Jadi di sini akan muncul ya, bisa di oke kan atau bisa tidak. Oke, saya misalkan oke kan ya, misalkan ask to start video. Oke. Ya, misalkan seperti ini ya, maka akan muncul video dari partisipan ya. Oke, saya tutup lagi. Selanjutnya di sini untuk host, nah ini khusus untuk host akan ada menu dua ini. Jadi ini akan memberikan akses ke peserta lain sebagai host. Ingat bahwa satu room virtual itu hanya boleh ada satu host, tapi bisa juga beberapa co-host. Jadi bisa jadi misalkan saya hanya membuka Zoom-nya, kemudian ada peserta lain sebagai PJ kegiatan untuk di situ diberi akses untuk host, maka di sini bisa klik make host. Atau bisa jadi memang saya PJ kegiatannya, kemudian ada yang membantu saya untuk menyortir itu, maka di sini bisa kita minta sebagai co-host. Beda host dan co-host, pertama hanya ada di sini, nanti kedua di bagian breakout room ya, akan dijelaskan di menit berikutnya. Oke. Kemudian rename sama ya, rename, atau kita bisa kembalikan kalau kita salah mengadmit peserta yang di waiting room, kita bisa kembalikan. Di sini ada put in waiting room. Oke. Soalnya ada menu remove di sini, jadi kita bisa menghapus peserta, mengkick lah ya dalam Zoom kita, atau mereport kalau peserta itu memang ditengarai hacker atau peserta yang mengganggu. Jadi kita bisa report ke Zoom-nya. Oke, misalkan kita jadikan co-host ya. Nah, di sini kita bisa jadikan co-host, maka otomatis ini akan muncul co-host. Oke. Tapi bisa juga kita hilangkan, withdraw co-host permission, ini kita klik, maka dia menjadi peserta biasa lagi. Oke. Kemudian berikutnya share screen, ini sama ya, tapi di sini ada satu menu yang penting. Jadi bisa jadi satu partisipan hanya
satu share saja, jadi dalam satu waktu itu hanya bisa satu partisipan yang share screen, ataupun bisa beberapa partisipan share screen. Nah ini, jadi sini ada sharing advance ya, ini biasanya bukan share, itu kita bisa semua partisipan, tapi yang bisa start sharing ketika yang lainnya sedang sharing itu hanya host ya. Ini yang biasanya umum digunakan. Oke. Kemudian di sini ada fitur record. Nah, record di sini ada dua ya. Pertama record on this computer, yang kedua record to the cloud. Nah, untuk Zoom memang disarankan sebagai host atau co-host itu menggunakan laptop, sehingga kita bisa record on this computer. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita lihat kapasitas penyimpanan cloud itu hanya 1 GB, sehingga sangat terbatas. Apalagi kalau Zoom-nya itu dipakai bersama-sama, lebih dari satu peserta atau lebih dari satu pemakai, itu bisa banyak sekali untuk kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Sehingga saran dari saya pribadi itu record on this computer ya. Jadi nanti Zoom akan mengkompilasi recording di bagian akhir ya, bagian akhir untuk ketika Zoom sudah ditutup atau meeting sudah ditutup. Oke. Selanjutnya breakout room. Di sini kita bisa menggunakan room kecil ya. Di sini misalkan kita bisa menggunakan room kecil ini untuk diskusi kecil, atau kalau misalkan ada seminar tuh ada seminar paralel di sini. Kita bisa assign satu persatu dari sini pesertanya siapa saja di room 1, 2, 3 dan 4 misalkan itu. Nah, nanti kita juga bisa add room di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk breakout room ini mungkin akan kita jelaskan lebih lanjut di versi advance. Intinya itu dalam satu ruangan Zoom yang besar itu bisa kita pecah menjadi ruang paralel berapapun, maksimal 50 seingat saya pernah setting dengan customer service-nya Zoom. Oke. Nanti kita bisa minta, misalkan di sini ada FMIPA UNESA, kita minta ke room 1 ini. Nah, kemudian nanti di situ akan ada pemberitahuan ya di FMIPA UNESA ya. Misalkan kita sudah minta ya untuk masuk ke room 1, kita buka ya. Nah, di sini maka akan ada pemberitahuan the host is inviting you in to join breakout room 1 misalkan. Nah, ini bisa letter, bisa join. Kalau ingin masuk langsung tinggal klik join. Maka di room utama FMIPA UNESA akan nanti menghilang. Oke, sebentar ya, mungkin masih proses di sini. Nah, dia sudah menghilang, tapi dia akan masuk di ruang paralel di breakout room 1. Sekali lagi ini bisa di rename ya. Jadi Bapak Ibu bisa rename juga di sini. Oke. Saya kembalikan lagi ya, close all room. Jadi kalau sudah selesai sesi paralelnya kita bisa close, maka semua peserta akan kembali. Oke, jadi di sini akan di bagian peserta akan muncul you will be return to the main session automatically. Jadi bisa cancel atau leave now. Kalau kita minta leave now, maka dia akan kembali ke sesi utama. Oke, mungkin ya butuh waktu sebentar untuk proses. Nah, baru muncul ya. Oke. Nah, ini sebenarnya juga bisa direncanakan, jadi ada tabel Excel yang bisa digunakan untuk kalau cuma satu peserta enggak apa-apa, kalau 100 peserta atau 200 peserta kan susah kalau kita assign satu persatu manual, sehingga bisa otomatis. Ini juga bisa di rename ya, sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, menu breakout room ini hanya ada pada host, jadi beda host dengan co-host. Yang pertama, host itu bisa memberikan tugas atau memberikan permission untuk sebagai host atau sebagai co-host. Kalau kita minta sebagai host, maka kita sudah tidak lagi menjadi host, tapi peserta yang kita minta jadi host itu yang menjadi hostnya, karena host dalam Zoom itu, dalam virtual meetingnya Zoom itu hanya satu. Tapi kalau sebagai co-host bisa banyak, lebih dari satu. Beda host dengan co-host yang kedua di breakout room ini. Jadi host dan co-host bisa mengatur siapa saja yang ada di breakout room dan seterusnya. Sehingga fitur host itu sangat sentral di sini ya. Oke. Berikutnya di sini ada more, di sini ada menggunakan fitur live streaming, misalkan live on YouTube ataupun service Facebook atau yang lain. Ini bisa diaktifkan, nanti bisa request juga misalkan ingin live di Facebook, YouTube atau platform yang lain ya. Oke. Cara settingnya ya sebenarnya tinggal live on YouTube di sini aja, nanti akan login ya ke akun YouTube kalian misalkan. Jadi saya kebetulan pagi sudah mencoba untuk akun YouTube-nya KPI ya, kegiatan KPI. Oke.
Nah, kalau sudah ya itu saja untuk fitur-fitur perbedaannya antara fitur host dengan co-host dan fitur peserta ya, peserta biasa. Jadi selebihnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke. Nah, ketika ingin keluar, perhatikan bahwa ketika ingin keluar ada dua menu di sini. Ketika di pojok di kanan bawah ya, ada end meeting for all, ada live meeting. Ketika kita klik live meeting, maka meeting masih akan berjalan. Dan ketika di sini kalian sebagai host, maka host akan dipindahkan ke co-host yang lain. Atau bisa jadi kalau memang tidak ada co-hostnya akan dipindahkan ke random. Oke, jadi di random yang dipilih oleh sistem Zoom itu bisa digunakan. Jadi tetap meeting akan berjalan. Jadi hati-hati kalau hanya ingin keluar saja pilih leave meeting. Tapi kalau ingin menghentikan kegiatan, kalau memang kegiatannya sudah berakhir, maka kita bisa klik end meeting for all. Jadi kalau sudah klik end meeting for all, maka pertemuan itu sudah ditutup. Oke. Jadi saya end meeting ya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja petunjuk atau tutorial Zoom sebagai host dan co-host. Sekali lagi mesti tingkat dasar, nanti untuk tingkat lanjut akan kita bahas lebih mendalam di video-video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.